Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sumberarum, Bapak Narto. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD, Bapak Suwanto beserta anggota. Dan yang saya hormati pula seluruh perangkat Desa Sumberarum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan, terutama saya pribadi, untuk menyampaikan progres muat statistik Sumberarum Park pada bulan Juli hingga Agustus 2020. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang pertama dalam tampilan slide saya ini di bulan progres report di bulan Oktober ini secara keseluruhan mencakup dari bulan pertama hingga yang terupdate ya, yaitu bulan Oktober. Jadi slide pertama tampilannya adalah tentang grafik jumlah pengunjung. Jadi dari bulan Agustus ya hingga Oktober ini trennya mengalami penurunan. Ya, nanti akan ada beberapa sebab akan saya breakdown sehingga nanti kita bisa mencoba untuk mengetahui kemudian kedepannya akan ada langkah-langkah yang signifikan untuk mengatasi hal ini. Jadi trennya menurun. Oktober ini hanya sekitar 3.932 pengunjung atau sekitar 20%. Dibandingkan bulan September, Oktober lebih menurun, apalagi dibandingkan bulan Agustus. Terbanyak yaitu pada bulan Agustus selama 4 bulan ini, yaitu sekitar 40% atau 8.068 pengunjung. Kemudian selanjutnya adalah tentang income tiket. Jadi bulan Juli, Agustus, September semuanya sudah saya laporkan di bulan-bulan sebelumnya, bisa Bapak Ibu lihat. Adapun akan saya display atau terangkan secara detailnya adalah di bulan Oktober. Trennya sama, jadi jumlah pengunjung ini sangat berpengaruh dengan jumlah semuanya yang berkaitan dengan hal-hal yang ada di wisata Sumberarum Park tersebut. Tidak menutup kemungkinan yaitu di tiketnya. Jadi tiketnya hanya dapat di bulan Oktober itu Rp19.663 atau setara dengan 19%. Adapun di bulan September dan Agustusnya meningkat, jadi trennya menurun. Event, ya kita berbicara event di bulan Oktober ini, yaitu pada tanggal 2 Oktober itu ada senam dari Margomulyo sebanyak 34 orang. Kemudian 3 Oktober ada kunjungan dari tim sepak bola dari Lamongan sebanyak 50 orang. 4 Oktober ada rombongan dari Tambak Boyo sebanyak 40 orang. Kemudian 9 Oktober ada rombongan dari Montong sebanyak 50 orang. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa di minggu pertama itu ada penilaian tengah semester untuk tingkat sekolah dasar, dan minggu kedua ada penilaian tengah semester, penilaian tengah semester tingkat MI. Kenapa ini saya cantumkan? Karena memang rata-rata pengunjungnya baik dari lokal atau dari luar negara sendiri itu memang anak-anaknya rata-rata ini. Jadi momen-momennya ada ini sehingga ada penurunan dari sisi income tiketnya. Kemudian selanjutnya untuk pengeluaran dari tiket, ya. Pengeluaran dari tiket untuk bulan Oktober ini mengalami penurunan karena juga ada penyesuaian dengan budget yang diterima. Jadi bulan Oktober ini pengeluarannya untuk pembelian paralon dan paranet, kemudian untuk bayar air pengisian kolam renang, kemudian bayar tanah serta honor karyawan. Pengeluaran bulan Oktober ini hanya sekitar Rp9.685 atau setara dengan 9%. Kemudian untuk parkirnya Bapak Ibu, untuk parkirnya juga mengalami penurunan, ya seperti yang saya sebutkan dari awal bahwa ketika pengunjung turun semua semua sisi akan mengalami penurunan. Tapi cuma nanti akan ada beberapa hal yang naik.
Jadi untuk income parkir di bulan Oktober itu dapat 2.370.000 atau setara dengan 18%. Ini menurun dari bulan September yang waktu itu dapat 3.451.000 rupiah atau setara dengan 27%, ya, menurun ini, apalagi dengan bulan Agustus, ya. Kemudian untuk income kantin, ya, di bulan Oktober ini pendapatan kantinnya juga mengalami penurunan, ya. Dari bulan September dapat 47.612.000 rupiah, turun hanya dapat 40.961 rupiah atau setara dengan 25%, ya. September 28, Oktober 25, berarti menurunnya sekitar 3%. Tidak terlalu terpaut banyak, tapi tetap menurun. Adapun event yang perlu saya sampaikan di sini untuk kantin adalah bahwa pada tanggal 16 Oktober itu ada pembuatan video dari Dinas PMD Jawa Timur. Pada tanggal 21 Oktober ada pertemuan pendamping kecamatan se-Kabupaten Tuban di wisata Sunda Rempang, yaitu sejumlah 60 orang. Kemudian 25 Oktober ada pertandingan sepak bola mulai pagi hingga sore. Ya, ini kenapa saya contohkan, ini akan berdampak, sangat berdampak sekali. Kemudian untuk pengeluaran dari kantin, ya, untuk bulan Oktober ini ada penurunannya. Jadi September 45.225.000 rupiah atau setara 30%. Kemudian Oktobernya cuma 30.066.000 rupiah atau setara dengan 20%. Untuk apa? Yaitu pada tanggal 20, bukan untuk apa ya, maksudnya ini event apa itu pengeluaran untuk kantin. 20 Oktober 2020 ada monef dari Dinas PMD, monitoring dan evaluasi dari Dinas PMD, Dinas Kesehatan dan Satpol PP. Kemudian 21 Oktober ada pengurangan karyawan karena mengalami penurunan pengunjung dan lain sebagainya, sehingga atas kebijakan atas hal tersebut diputuskanlah sebuah policy untuk mengurangi karyawan. Ya, mengurangi karyawan di sini tidak langsung dipecat, tetapi dibuat sistem shift sehingga mereka tetap bekerja tetapi dengan dikurangi waktu bekerja. Kemudian selanjutnya adalah bayar angsuran inventaris. Kemudian ada honor karyawan kafe. Kemudian untuk kantin, ya, maaf, intan kafe. Pendapatan kafe di bulan Oktober. Dari September hingga Oktober ini alhamdulillah ada kenaikan. September dapat 14.759.000 rupiah atau setara dengan 28%. Adapun di bulan Oktober ini 18.338.500 rupiah atau setara dengan 34%. Kenaikannya sekitar 6%. Kenapa ini bisa naik sendiri di tengah semuanya menurun? Nah, ini kita lihat eventnya. Di bulan Oktober ini ada live performance tiap malam minggu. Jadi mulai jam 18 hingga 21. Ini juga ada di bulan September juga sebetulnya. Cuman karena memang ada pembatasan jam malam yang waktu itu belum bisa ditentukan deadline-nya, sehingga pendapatannya masih menurun. Ya, adapun di bulan Oktober tanggal minggu pertama hingga pertengahan itu tetap, karena aturan tersebut belum dicabut. Adapun pada tanggal 17 Oktober hingga saat ini pembebasan jam malam telah dicabut. Nah, ini berpengaruh dengan sangat signifikan kenaikan dari bulan September hingga Oktober ini mencapai 6%. Jadi dapat 18 juta. Ini poin yang saya sampaikan tadi, yang hanya naik, yang lainnya turun. Untuk kafe naik karena ini ada dampak dari apa itu namanya, dua hal ini tadi, yaitu ada live performance, yaitu untuk kafenya, dan pembebasan jam malam.
Kemudian untuk pengeluaran dari KW sendiri, di bulan Oktober ini ada penurunan, yang September 12 juta, Oktober hanya 10 juta 285.500 rupiah atau setara dengan 25%. Untuk apa di bulan Oktober ini? Yaitu pertama untuk honor karyawan, honor jaga malam, security, dan juga angsuran investasi. Ya, ini saya tampilkan di sebelah juga untuk bakso. Ya, bakso ini hanya 2 bulan, yaitu Agustus dan September. Jadi Agustus itu dapat 12 juta sekian, Septembernya dapat 5 juta sekian. Ini catatannya adalah bakso buka pada tanggal 5 Agustus yang lalu dan tutup pada tanggal 13 September. Kenapa ditutup? Karena trennya mengalami penurunan. Jadi pihak kantin mencoba untuk memasukkan menu baru, ternyata ada tidak terlalu membuat tertarik para pengunjung, sehingga nanti ini diputuskan dihilangkan dan kemungkinan akan diganti dengan menu baru. Ya, adapun untuk pengeluaran dari bakso sendiri untuk belanja bahan pokok bakso tentunya, dan pengeluaran untuk baksonya juga ada penyesuaian dari pendapatan. Jadi yang Agustus 10 juta, yang September hanya 5 juta sekian. Ya, sekarang ini saya globalkan jadi income pemasukan selama 4 bulan. Yang paling jadi raja untuk pemasukan selama 4 bulan tersebut adalah di bulan Agustus. Satu bulan selama bulan Agustus tersebut dapat 131.185.500 rupiah atau setara dengan 44%. Kemudian Septembernya menurun menjadi 98 juta sekian. Oktobernya menurun kembali hanya 19 juta sekian, hanya 57%. Keterpautannya sangat banyak sekali. Sehingga ini akan kami terus mengadakan evaluasi, kira-kira hal-hal apa yang perlu kita lakukan untuk menanggulangi hal ini. Ya, untuk pengeluarannya juga ada penyesuaian. Jadi pengeluaran selama 4 bulan yang menjadi raja itu ada di bulan Agustus. Pemasukan banyak, pengeluaran pun juga banyak. Adapun Oktober cuma 50 juta, ya, sekitar 16%. Ini pun sebetulnya juga banyak karena sepertinya tadi ada kelebihan, pemasukannya lebih sedikit daripada pengeluarannya ini selama 4 bulan. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, Bapak Kepala Desa, Bapak Narto, Bapak BPD, Ketuanya, Bapak Suwanto, dan juga anggota dan seluruh perangkat desa Semerarum. Progress report Semerarum 4 bulan Juli hingga Agustus yang dapat saya sampaikan. Kritik dan saran akan selalu kami tunggu untuk perbaikan kita bersama dan unit usaha di wisata Semerarum ini, sehingga akan dapat memberikan kontribusi bagi warga desa Semerarum untuk kesejahteraan dari warganya. Sekian dari kami tim pembuat laporan narasi report Semerarum di 4 bulan ini, dan semoga bisa menjadi bahan untuk melakukan perbaikan pada waktu yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.